Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kelas C, mata kuliah Machine Learning, yang di mana di sini kami akan menjelaskan hasil proyek dari matkul ini, yaitu dengan berjudul analisis penjualan barang menggunakan metode K-means clustering pada aplikasi Lazada. Pada penelitian ini, kelompok kami akan menunjukkan bagaimana algoritma machine learning digunakan untuk mengumpulkan data dan membaca data dari CSV yang yang akan yang akan dilakukan untuk clustering menggunakan algoritma K-means. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari kode dan tahapan untuk proses dari clustering ini. Yang dimana di sini itu ada import NumPy, import pandas, dan from sklearn, import matplotlib, dan import seaborn, yang dimana pada tahap awal ini yaitu untuk mengimpor pustaka yang diperlukan untuk bekerja dengan data, yang dimana melakukan clustering menggunakan K-means. Dan kode-kode ini yaitu untuk mengimpor beberapa pustaka yang penting umum yang akan digunakan dan untuk dianalisis, yang dimana penjelasan dari import NumPy ini yaitu untuk menyediakan alat yang kuat untuk perhitungan numerik dalam manipulasi array dan operasi aljabar linier. Lalu untuk import pandas, yaitu di sini yaitu untuk dibangun dan menambahkan struktur data berkinerja tinggi seperti data frame dan series, yang membuatnya lebih mudah untuk bekerja dengan data. Selanjutnya di sini yaitu ada from sklearn, yang dimana ini yaitu untuk mengimport algoritma clustering K-means dari pustaka sklearn. Lalu untuk matplotlib yaitu di sini pustaka untuk plotting fundamental dalam Python. Selanjutnya itu yang terakhir ada import seaborn, yang dimana pustaka ini dibangun di atas matplotlib untuk menawarkan antarmuka yang lebih tinggi untuk menawarkan grafik statistik. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya itu ada data loading, yang dimana pada tahap ini akan memuat data penting untuk mengakses dan menyiapkan data yang akan digunakan dalam analisis ini. Untuk di sini kita menggunakan data CSV yang bernama 20191.002 review CSV, yaitu data ini yaitu adalah data dari Lazada. Nah, dari kode DF dari CSV ini yaitu untuk menghasilkan data frame pandas. Selanjutnya akan menampilkan seluruh data dan 5 baris pertama dari data frame untuk melihat struktur data, yang dimana untuk hasil dari data CSV ini itu ada item ID, kategori, name, rating, original rating, review title, review content, like, dan seterusnya. Lanjutnya. Selanjutnya di sini ada dfit, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menampilkan baris awal dari data frame. Lanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahap data preparation, yang dimana tahap ini akan menyiapkan data untuk memastikan data siap digunakan dalam analisis clustering, yang dimana di sini akan menggunakan kode atau perintah df1 sampai df dalam kurung yang akan ditampilkan yaitu ada item ID, kategori, rating, relevan, yang dimana itu akan ditampilkan pada data frame. Dan untuk data isinya sebagai berikut. Selanjutnya di sini akan memilih kolom yang didasarkan pada karakteristik produk, yang isinya itu adalah kategori dan rating, serta skor relevansi yang dapat membantu mengelompokkan ulasan ke dalam klaster yang bermakna. Selanjutnya, yang dimana isi dari eh, outputnya semua kolomnya memiliki nilai nol yang hilang, berarti tidak ada
berarti tidak ada data yang hilang dan akan dilanjutkan. Lalu pada selanjutnya pada perintah df1 ini digunakan untuk menghasilkan statistik deskriptif dari kolom relevant score dalam data frame. Nah, untuk fungsi deskrip ini memberikan ringkasan statistik yang mencakup informasi penting tentang distribusi data dalam kolom. Mungkin itu penjelasan dari eh, data preparation dari saya. Mungkin untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap data normalization. Pada tahap normalization ini, data bertujuan untuk menskalakan fitur-fitur ke dalam dataset ke rentang yang sama. Nah, pada kode di sini digunakan untuk mengimpor min-max color dari modul sklearn preprocessing yang berguna untuk menormalisasi data. Normalisasi data ini penting untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama, yang biasanya berkisar antara 0 dan 1. Hasil dari normalization ini disimpan dalam variabel min-max. Yang terakhir membuat data frame baru df2 menggunakan hasil normalisasi dengan indeks yang sama dan nama kolom yang sama seperti pada df1, kecuali jika kolom kategori yang sudah dihapus. Nah, untuk selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu untuk mencari jumlah klaster yang optimal. Untuk mencari jumlah klaster yang optimal, perlu melakukan clustering dengan menggunakan k-means untuk jumlah klaster dari rentang 1 hingga 19 dengan menghitung skor inerta untuk setiap jumlah klaster dan mencetaknya untuk menjadi skor-skor yang disimpan dalam daftar SCR. Setelah itu memvisualisasikannya ke skor menggunakan plot garis untuk membantu menentukan jumlah klaster yang optimal dengan menggunakan metode elbow. Nah, pada tahap ini penting untuk menemukan K yang tepat dengan mengevaluasi model K-means dengan berbagai K dan mengamati tren skor yang dapat memilih K dengan optimal untuk menghasilkan pengelompokan yang efektif. Nah, pada diagram di sini, ini adalah hasil dari plotting daftar skor inerta yang diperoleh dari clustering K-means dengan jumlah klaster yang bervariasi dari 1 hingga 19. Pada sumbu X menunjukkan jumlah klaster dari 1 hingga 19, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai inerta. Pada grafik elbow ini menunjukkan bahwa jumlah klaster yang optimal kemungkinan besar berada di sekitar 4 atau 5 klaster. Karena pada titik ini, penurunan inerta mulai melambat dan menunjukkan bahwa penambahan klaster tambahan tidak lagi memberikan peningkatan yang signifikan dalam kualitas clustering. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi Pasir. Baik, mungkin tahap selanjutnya yaitu tahap clustering akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi clustering ini menggunakan algoritma K-means dengan jumlah cluster sebanyak 5. Menggunakan data frame yang kedua, yaitu data frame yang sudah dinormalisasi. Di sini K-means label memperlihatkan label yaitu array dengan tipe integer yang tidak boleh lebih dari 4 karena dari cluster yang 5 itu dimulai dari 0 sampai 4.
Lalu di sini ada tabel yang sudah melalui tahap clustering, yaitu di sini ada kolom baru, yaitu kolom cluster, di mana setiap data sudah diklasterisasi. Lalu kita juga dapat memvisualisasikannya menggunakan PLT. Dapat dilihat di sini ada klaster 0, 1, 2, 3, sampai 4. Di sini juga kita dapat melihat gambaran dari klasterisasi dari rating, kategori, item ID, di mana setiap warnanya semakin gelap, maka nomor klasternya semakin besar. Nah, di sini juga diperlihatkan yaitu data frame 2 yang sudah terdapat kolom cluster. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Pasti yang telah menjelaskan untuk proses tersebut. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dari kesimpulannya. Untuk kesimpulan dari proyek ini yaitu algoritma clustering K-means lebih efisien dibandingkan algoritma clustering yang dimana lebih konvensional dan memiliki kinerja yang unggul ketika menangani data berdimensi tinggi dan menunjukkan tingkat ketimbangan intrakelas yang tinggi dan kesamaan antar kelas yang tinggi ketika menilai transaksi e-commerce. Algoritma K-means unggul dalam menganalisis transaksi e-commerce karena mengabaikan perjalanan waktu dan tidak terlalu memperhatikan urutan penyajian item data. Hal ini menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya di era sebelumnya, di mana preferensi selalu berubah-ubah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan dari tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.